Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, mudah-mudahan Anda semua saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam penjagaan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah membanyakkan harta kita dan keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan amal soleh kita, mengampunkan dosa kita semua, dan semoga kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melanjutkan perkuliahan studi Islam Syariah, dan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kedua. Dan kita akan mengetengahkan sebuah judul, yaitu dalil-dalil fikih. Dan teman-teman sekalian, untuk pertemuan yang kedua ini belumlah kita lakukan secara langsung, baik secara online ataupun offline, melainkan teman-teman mengikuti materi ini melalui rekaman, melalui rekaman video. Namun insya Allah semoga dengan rekaman ini tidak mengurangi kesempurnaan materi untuk tersampaikan kepada Anda semua. Dan saya memilih untuk merekam materi ini agar supaya materi ini dapat didengarkan secara berulang, dapat diikuti secara berulang, sehingga pemahaman teman-teman sekalian terkait dengan materi ini bisa lebih baik dan bisa lebih sempurna. Adapun materi kita teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah tentang dalil-dalil fikih. Dalil-dalil fikih. Baik, mari kita mulai mengenali definisi dalil. Apa yang dimaksud dengan dalil? Dalil teman-teman sekalian secara bahasa artinya adalah petunjuk secara bahasa. Dan secara istilah adalah ma yumkinu at-tawassulu bisohihin nadhari fihi ila matlubin khabariyin. Atau sederhananya, sesuatu yang apabila diteliti dengan benar akan mengantarkan kita kepada apa yang diinginkan. Contoh, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai muslim, tentu kita menginginkan untuk mengetahui hak-hak Allah dalam hidup kita. Apa hak-hak Allah terhadap harta kita? Apa hak-hak Allah terhadap umur kita? Apa hak-hak Allah terhadap kesehatan kita? Apa hak-hak Allah terhadap jabatan kita? Ya, apabila kita menginginkan untuk mengetahui hak-hak Allah dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita harus meneliti, mempelajari, mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab dengan kita mengkaji, mendalami, meneliti Al-Quran dan As-Sunnah, akan kita temukan apa yang menjadi hak-hak Allah dalam diri kita, hak-hak Allah dalam hidup kita, dalam semua sendi-sendi kehidupan kita. Apatah lagi kita sebagai muslim telah berikrar kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidup dan mati telah kita persembahkan untuk Allah, maka wajib untuk kita mengetahui hak-hak Allah dalam diri kita, hak-hak Allah dalam hidup kita.
Dan untuk mengetahui hak-hak Allah dalam hidup kita butuh dalil. Dan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah, kita akan dapati apa yang menjadi hak Allah bagi kehidupan kita. Kenapa harus ada dalil? Kenapa harus ada dalil? Atau mengapa harus menggunakan dalil? Ketika kita berbicara tentang fikih, teman-teman sekalian, berarti kita berbicara tentang hukum Allah. Nah, untuk memastikan bahwa ini adalah hukum Allah, itu butuh dalil. Butuh dalil. Maka adanya dalil akan menjaga kita dari menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Dengan adanya dalil, maka dalil itu menjadi sandaran, dalil itu menjadi patokan, menjadi ukuran, sehingga kebenaran harus berdasarkan dalil, berdasarkan bukti, berdasarkan petunjuk, berdasarkan dasar. Dan akhirnya dengan adanya dalil dapat dikantar, dibantahkan semua orang-orang yang berbicara tentang hukum tanpa dasar, tanpa dalil, hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Ya, contoh misalnya teman-teman sekalian, ada di antara seseorang yang menasehati orang lain dengan mengatakan pada orang tersebut, kalau kamu berkesempatan berangkat umroh, maka ketika nanti ada momen atau waktu Anda berjalan-jalan ke Jabal Rahmah, tulislah nama Anda dan pasangan Anda atau kekasih Anda pada sebuah batu. Pada sebuah batu di Jabal Rahmah itu. Niscaya engkau dengan pasanganmu, engkau dengan kekasihmu akan langgeng hubungannya. Nah, ini teman-teman sekalian, apa dasarnya? Apa dalilnya dia berkata demikian? Dia berbicara berdasarkan hawa nafsu. Malah dikhawatirkan perbuatan ini adalah perbuatan syirik, teman-teman sekalian, yang merusak nilai ibadah seseorang. Merusak nilai ibadah umrohnya. Merusak nilai ibadah hajinya. Maka tinggalkan. Bahwa perkataan yang demikian adalah perkataan yang tidak berdasarkan dalil. Tapi perkataan tersebut adalah perkataan mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabiyyihi. Saya tinggalkan buat kalian dua perkara. Dengan dua perkara itu kalian tidak akan sesat selama-lamanya, selagi kalian berpegang teguh pada keduanya. Apa kedua hal yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kita berpegang teguh padanya? Kitabillahi wa sunnati nabiyhi, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadis. Kenapa akal manusia tidak cukup menjadi dalil? Kenapa akal manusia tidak cukup menjadi dalil? Hukum, teman-teman sekalian, ditentukan berdasarkan penilaian baik dan buruk. Apabila suatu hal dinilai baik, maka hal tersebut akan diperintahkan pelaksanaannya, pengerjaannya. Demikian pula sebaliknya, apabila suatu hal dinilai buruk, maka hal tersebut pasti dilarang dalam Islam. Dilarang mengerjakannya. Kalau demikian, kenapa hukum fikih membutuhkan dalil? Apakah akal tidak cukup menjadi dalil? Nah, tidak cukup, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sehebat apapun akal manusia, seringkali akal kita itu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dan karena berpeluang akal kita ditunggangi, dipengaruhi oleh hawa nafsu, menjadikan salah dalam penilaian atau keliru di dalam penilaian. Hal yang buruk bisa dinilai baik,
atau hal yang baik bisa dinilai buruk. Ya, tapi kalau dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, begitu tersebut sebagai sesuatu yang haram, maka haram. Begitu tersebut sebagai sesuatu yang halal, maka halal. Nah, teman-teman sekalian, dalil-dalil fikih, ada dalil-dalil utama. Dan ada dalil-dalil yang sifatnya turunan. Adapun dalil yang utama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah dalil-dalil yang utama. Adapun kemudian dalil yang sifatnya adalah turunan, yang pertama adalah al-ijma. Ya, ijma itu kesepakatan. Yang kedua adalah al-qiyas, yaitu penyamaan. Kemudian ada al-istihsan, yaitu memilih yang terbaik dari yang baik. Ada al-maslahah. Ya, al-maslahah adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Ada saddu zara'i, ya, prinsip mencegah. Prinsip mencegah sebelum terjadinya sesuatu. Ya, mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang buruk. Al-urf atau budaya atau tradisi atau kebiasaan. Ya, syar'u man qablana, syariat sebelum datangnya Islam. Kemudian mazhab sahabi, ya, mazhab sahabat. Dan al-istisab, ya, al-istisab. Ya, al-istisab. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada dalil utama dan ada dalil turunan. Ya, ada dalil utama dan ada dalil turunan. Tapi dalil turunan ini tidak semua bisa dipakai. Enggak semua dalil turunan bisa dipakai. Mesti hanya beberapa saja yang disepakati boleh digunakan. Baik, kita lihat. Dalil tadi teman-teman, ada dalil nakli, ada dalil akli. Ya, ada dalil nakli yang dinukil, ada dalil akli berdasarkan akal. Adapun dalil nakli, ya, nakli adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Benar-benar langsung datang dalil berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ada al-ijma, ya, kesepakatan. Ya, kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Yaitu para mujtahidin. Orang-orang yang berijtihad. Ada mazhab sahabi, ada syar'u man qablana. Ini semua adalah dalil nakli. Lalu kemudian dalil akli, ada al-qiyas, ada al-istihsan, ada al-maslahah, ada saddu zara'i, ada al-urf, ada al-istisab. Ya. Jadi bedakan teman-teman sekalian. Dalil-dalil fikih tadi, ya, selain kita tahu ada dalil yang utama dan ada dalil yang sifatnya turunan, nah, kita juga bisa mengelompokkan dalil berdasarkan nakli dan akli. Ya, nakli, ya, berdasarkan wahyu, dan akli berdasarkan akal. Nah, dan dari dalil-dalil ini ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Kita lihat, yang disepakati itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, Al-Urf. Ini yang disepakati. Yang tidak disepakati teman-teman sekalian adalah al-istihsan, al-maslahah, al-mursalah, saddu zara'i, syar'u man qablana, mazhab sahabi, mazhab sababi, ya, mazhab sababi. Kemudian al-istisab, al-istisab. Nah, yang pertama mari kita lihat dalil Al-Quran. Ya, dalil berupa Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah Al-Kitabu Al-Munzal. Al-Kitabu Al-Munzal. Al-Munzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil masahib al-mangkul ilaina. Ya, naklan mutawatiran bila syubha.
Sederhananya adalah Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tertulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta tanpa ada keraguan. Serta tanpa ada keraguan. Contoh hukum berdasarkan Al-Quran. Ya, contoh hukum berdasarkan Al-Quran. Ini contoh. Air hujan suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk berwudu. Ya, kita boleh menggunakan air hujan untuk bersuci, untuk mandi dan juga untuk berwudu. Hukumnya adalah berdasarkan Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ya, tahuran, air yang suci dan mensucikan. Dalil as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan dalil as-sunnah? Definisinya adalah masudiro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam gairal Quran. Jadi sesuatu yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bukan Al-Quran. Ya, sumbernya dari Nabi tapi bukan Al-Quran. Jadi hadis itu juga adalah wahyu tapi bukan Al-Quran. Ya. Min kaulin berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau takrir. Nah, dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa yang dinamai as-sunnah meliputi 3 unsur pokok. Yang dinamai sebagai as-sunnah meliputi 3 unsur pokok. Pertama, perkataan Nabi Muhammad SAW yang beliau sabdakan disebut dengan sunnah qauliyah. Perkataan Nabi Muhammad SAW yang beliau sabdakan disebut dengan sunnah qauliyah. Kemudian yang kedua, perbuatan beliau yang dilihat oleh sahabatnya disebut sebagai sunnah fi'liyah. Yang ketiga, perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi dan beliau mensikapinya dengan menetapkannya atau dengan diam. Tidak menegurnya dan tidak pula menyalahkannya. Hal itu difahami sebagai tanda persetujuan Nabi. Tanda persetujuan Nabi disebut sebagai sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Contoh teman-teman sekalian, hukum berlandaskan as-sunnah. Ya, contoh hukum berlandaskan as-sunnah. Yaitu adalah penentuan awal Ramadan dan awal Syawal dengan melihat hilal. Nabi bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadana faqala la tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah berpuasa Ramadan sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah berhari raya sehingga kalian melihat hilal. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu adalah dalil sunnah bahwa penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan adalah berdasarkan petunjuk dari Nabi, yaitu dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Ini berarti adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Kemudian dalil ijma. Dalil ijma. Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma adalah ittifaqul mujtahidina minal ummatil islamiyah fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah
kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syariat pada satu masa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, adapun uraian definisi, ada 6 syarat terjadinya ijma. Ada 6 syarat terjadinya ijma. Pertama adalah kesepakatan. Ya, sebab memang ijma adalah kesepakatan. Yang kedua adalah bahwa yang bersepakat itu bukan sembarang manusia. Tapi yang bersepakat adalah seluruh mujtahid, orang-orang yang ahli ijtihad, karena kedalaman ilmu yang ada padanya. Sehingga para mujtahid itu adalah dari kalangan umat Islam, bukan dari kalangan umat kafirin. Sebab tidak ditutupi ada di antara orang kafir yang mendalami Islam, sangat-sangat mengetahui tentang Islam. Ya, maka harus dipastikan dari umat Islam. Kemudian syarat yang keempat, yang harus disepakati adalah tentang hukum syariat. Yang harus disepakati adalah tentang hukum syariat. Kemudian yang kelima, kesepakatan terjadi pada satu masa. Misalkan terjadi di masa Utsman bin Affan. Lalu yang keenam, kesepakatan terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Sebab kalau Nabi hidup, ya tidak perlu berselisih. Langsung tanyakan kepada Nabi suatu persoalan, maka Nabi akan menjawabnya berdasarkan wahyu. Tapi ketika sudah Nabi wafat, ada sejumlah persoalan yang mungkin istilahnya adalah baru dan kita pengen menetapkan hukum terhadapnya, maka dilakukanlah ijma, ya ijma, kesepakatan orang-orang yang berilmu atau para mujahid tentang suatu persoalan. Bagaimanakah proses terjadinya ijma? Ya, bagaimanakah proses terjadinya ijma? Misalnya ada suatu persoalan fikih, lalu kemudian seorang mujtahid berijtihad, lalu mujtahid yang lain juga berijtihad, mujtahid ketiga juga berijtihad, yang keempat juga demikian, yang kelima juga demikian, yang keenam sampai yang ketujuh atau sampai beberapa orang. Mereka berijtihad, lalu dalam ijtihadnya menetapkan keputusan yang sama. Ya, bersepakat tentang satu pendapat, kesepakatan mereka disebut dengan ijma sharih. Ijma sharih. Ya. Kesepakatan para mujtahid tentang suatu pendapat disebut sebagai ijma sharih. Contoh berdasarkan hukum. Ya, contoh hukum berdasarkan ijma. Ya, contoh hukum berdasarkan ijma. Misalnya, apa hukum menikahi nenek atau cucu perempuan? Apa hukum menikahi nenek atau cucu perempuan? Nah, kita jadikan dasarnya, dalilnya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Di sini tidak disebutkan di dalam ayat ini nenek atau cucu, tidak disebutkan, tapi dalam ayat yang disebutkan hanya ibu dan anak, hanya ibu dan anak perempuan. Ya, tidak disebut nenek dan cucu perempuan. Apakah yang dimaksud dalam ayat ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan? Apakah yang dimaksud dalam ayat adalah ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan? Ijma ulama bahwa yang dimaksud ibu pada ayat tersebut adalah usul, asal usul secara langsung. Dan yang dimaksud anak perempuan adalah keturunan perempuan secara langsung. Maka tidak boleh menikahi nenek atau cucu perempuan karena nenek termasuk usul. Ulama sepakat tentang keharaman menikahi nenek dan keharaman menikahi cucu perempuan. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang dalil qiyas. Dalil qiyas. Apa itu qiyas? Ilhaqu malam
malam yarudda fihi nas ala hukmihi bima warada fihi nas ala hukmihi la listirakihima fi illati zalikal hukum. Ya, malam yarudda fihi nasu ala hukmihi bima warada fihi nasu ala hukmihi listirakihima fi illati zalikal hukum. Ya, artinya menyamakan hukum sesuatu yang tidak terdapat nas tentang hukumnya dengan sesuatu yang terdapat nas tentang hukumnya karena adanya persamaan illat hukum antara keduanya. Apa itu illat hukum? Sebab logis hukum. Ya, apa sebab logisnya? Contoh teman-teman sekalian, hukum yang ditetapkan dengan kias. Hukum yang ditetapkan dengan kias. Hukum memakai narkotika haram. Kenapa? Karena narkotika mirip khamar. Betul, tidak ada narkotika di dalam Al-Quran disebut. Ya, tidak ada narkoba, tetapi ada kemiripannya dengan khamar, yaitu menghilangkan akal, merusak akal. Maka dihukumi haram. Menyamakan hukum memakai narkotika dengan hukum meminum khamar karena kedua-duanya sama-sama memabukkan. Nah, sama-sama memabukkan itu adalah kias. Sama-sama menghilangkan kesadaran, sama-sama menghilangkan akal. Itu adalah hukum kias. Hukum narkotika seperti hukum khamar yaitu haram. Analisanya, narkotika tidak ada nas tentang hukumnya. Khamar ada nas tentang hukumnya. Ilatnya adalah kedua-duanya menyebabkan mabuk. Hukum khamar haram, maka hukum narkotika sama dengan hukum khamar karena sama-sama memabukkan, sama-sama menghilangkan akal. Nah, ini adalah contoh kias, ya, contoh kias. Ya, ini adalah contoh kias. Tidak terdapat nas tentang hukumnya, terdapat nas tentang hukumnya, ilat hukum. Coba kita lihat contoh-contohnya seperti apa. Nah, akad nikah waktu azan Jumat. Ya, akad nikah waktu azan Jumat. Tidak ada nasnya di dalam Al-Quran. Hukum akad nikah waktu azan Jumat. Nah, adanya nas yang lain. Tapi tentang transaksi jual beli waktu azan Jumat. Transaksi jual beli waktu azan Jumat. Ilatnya apa? Menghalangi dan melalaikan. Bahwa transaksi jual beli bisa menghalangi seseorang untuk akad. Ya, mohon maaf. Ya, akad nikah waktu azan Jumat, transaksi jual beli waktu azan Jumat. Ya, jual beli di waktu azan Jumat itu menghalangi dan melalaikan seseorang, khususnya laki-laki, dari melaksanakan sholat Jumat. Karena jual beli di waktu azan Jumat menyebabkan terhalangnya atau lalainya seseorang dari bersegera melakukan ketaatan ibadah di hari Jumat, maka hukumnya haram. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana hukum akad nikah waktu azan Jumat? Nah, kita ambillah dasar ini dan kita kiaskan dengannya. Kalau saja jual beli di waktu azan Jumat, selagi jual beli itu menyebabkan tidak disegerakan ketaatan kepada Allah, menjadi haram hukumnya. Apalagi kalau kemudian melakukan akad nikah di waktu azan Jumat, ya jelas hukumnya adalah haram. Ya, karena akan menjadi penghalang laki-laki atau mempelai laki-laki untuk bersegera memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat Jumat. Ya, rupiah teman-teman sekalian, tidak ada dasarnya harus berzakat dengan rupiah. Ya, berzakat mal dengan rupiah, nggak ada dasarnya. Dalam arti tidak kita temukan nasnya di dalam Al-Quran. Tapi ada nas yang menjelaskan tentang hukum emas. Ya, hukum emas, ketika kita berdagang emas, pastikan harus sama. Ya, sama gramasinya. Kemudian sama
kemudian terjadi serah terima di tempat. Ya, terjadi serah terima di tempat. Nah, ilahnya adalah alat tukar, bahwa emas alat tukar, rupiah juga alat tukar. Maka hukumnya adalah karena emas itu terkategori sebagai barang riba yang kalau tidak difahami akad dalam transaksinya sangat berpeluang terjadi riba, maka rupiah juga karena dia ilahnya adalah sebagai alat tukar, maka jual beli uang rupiah harus memenuhi syarat sebagaimana jual beli emas. Jika tidak terpenuhi dua hal, yaitu tidak sama nominalnya dan tidak terjadi serah terima di tempat, maka hukum jual beli rupiah atau money changer hukumnya menjadi haram, ya, menjadi haram, ya, termasuk barang ribawi. Nah, supaya selamat dari barang ribawi harus diikuti petunjuknya, cara transaksi rupiah dengan rupiah. Nah, beras tidak ada nasnya dalam Al-Quran, beras atau berzakatlah dengan beras, nggak ada. Tapi kalau gandum ada. Ya, la ta'khudhu as-sadaqah illa min hadhihi al-arba'ah asy-syair wal khinta, ya, wazain wazabib dan wat tamr. Jadi tidak boleh mengambil sedekah atau zakat kecuali dari empat hal ini. Ya, dari asyair yaitu gandum, wal hinta gandum juga, wazabib ya wat tamar, ya. Ya, tamar adalah kurma. Kemudian makanan pokok, ilahnya adalah makanan pokok. Hukumnya adalah termasuk harta zakat, ya, harta zakat. Jadi walaupun kemudian tidak ada di dalam nas disebutkan beras, tapi beras ini dapat dikiaskan dengan gandum. Maka akhirnya beras juga termasuk harta zakat, berpeluang terjadi riba jika dalam transaksi beras tidak memenuhi atau mengikuti aturan main yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macet tidak ada di dalam wahyu, ya, Al-Qur'an ataupun hadis kata macet. Tetapi yang ada nas di dalam Al-Qur'an, bolehnya seseorang mendapatkan atau mengambil rukhsah dalam sholat jika dalam keadaan hujan atau dalam keadaan sakit. Nah, berarti ilahnya adalah kemungkinan adanya kesulitan. Maka hukumnya adalah boleh jamak sholat. Jadi kalau macet boleh jamak sholat. Ya, kalau macet boleh jamak sholat. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah, ya, demikianlah materi kita tentang dalil-dalil fikih. Mudah-mudahan dengan materi ini bertambah sakofa kita, pengetahuan kita seputar dalil. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tugasnya teman-teman sekalian, nanti ada 5 soal yang akan saya kirimkan ke grup, di mana 5 soal ini Anda harus menjawabnya. Jawabannya dituliskan di kertas folio, jadi kertas folio bergaris. Tuliskan jawaban Anda di sana, jawaban atas 5 soal, lalu kemudian dikumpulkan pada pertemuan di Selasa mendatang. Kumpulkan tugas tersebut di Selasa mendatang. Nanti akan saya checklist yang mengumpulkan tugas tersebut. Yang mengumpulkan tugas, maka itulah yang terkategori hadir dalam pertemuan hari ini. Yang tidak mengumpulkan tugas dan tidak ada uzur, tidak ada informasi, maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, dan teman-teman sekalian, ya, persilahkan teman-teman sekalian untuk menyimak materinya dan kemudian Anda buat sebagai bukti Anda mengikuti materi, ya, bukan bukti kehadiran, tapi bukti mengikuti materi adalah tulis nama Anda, NPM Anda di kolom komentar, ya. Tulis nama Anda,
NPM Anda. Dan kemudian tulis atau ketikkan, Alhamdulillah saya telah menyimak materi dari awal sampai akhir. Nah, itu yang Anda tulis di kolom komentar. Nama Anda, NPM Anda, dan katakan, Alhamdulillah saya telah menyimak materi dari awal sampai akhir secara tuntas. Baik, sampai ketemu di Selasa mendatang insya Allah. Semoga kita panjang umur dan pertemuan kita Selasa mendatang adalah offline. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.